Kenalin aku Denise Mariana Santika. Dan aku Saskia Dharma. Di sini kita akan menjelaskan tentang manfaat serat pangan bagi tubuh. Yuk simak video kita langsung. Di sini aku akan menjelaskan tentang serat pangan. Serat pangan ini juga punya nama lainnya, yaitu daily fiber. Nah, daily fiber itu apa sih? Jadi, daily fiber itu merupakan suatu tumbuhan atau tumbuhan yang dapat dikonsumsi mengandung karbohidrat yang sifatnya resistan. Nah, resistan ini nanti dalam pencernaan dan penyerapannya melalui dari usus halus. Kemudian nanti juga akan mengalami fermentasi pada usus besar. Lalu, bagaimana sih definisinya dari zat pangan ini? Jadi, definisi dari zat pangan ini adalah dari suatu sisa dinding sel pada tumbuhan yang tidak dapat tercerna atau tidak dapat terhidrolisis pada enzim tubuh. Nah, enzim tubuhnya ini misalnya seperti dari hemilosa, selulosa, terus ada pektin, ada gam, dan lapisan nilin. Kemudian ada sumber-sumber serat pangannya itu seperti melalui dari buah-buahan, misalnya seperti dari apel, pisang, terus kemudian ada dari sayuran juga, sayurannya seperti brokoli, wortel, dan kacang panjang. Kemudian juga ada dari biji-bijian. Nah, biji-bijian ini seperti apa misalnya? Nah, seperti gandum, beras merah, dan ada dari legum, yaitu seperti kayak kacang hijau, lentil, dan kacang merah. Dan juga ada dari yang terakhir ini, kacang-kacangan. Misalnya seperti almond, hazelnut, dan kacang tanah. Meskipun serat pangan tidak mengandung zat gizi, akan tetapi memberikan keuntungan bagi kesehatan tubuh, yaitu beberapa manfaat serat pangan itu yang pertama, mencegah konstipasi, dua, mengatur gula darah, dan yang ketiga, mengurangi kolesterol. Lalu ada juga dapat mengontrol berat badan, terus meningkatkan kesehatan usus, serta mencegah terjadinya penyakit seperti stroke, kanker usus, dan penyakit jantung. Selanjutnya yaitu serat pangan terbagi menjadi dua berdasarkan kelarutannya dalam air. Yang pertama serat larut air atau soluble fiber dan serat tidak larut air atau insoluble fiber. Yang pertama, serat larut air adalah jenis serat yang dapat larut dalam air. Manfaatnya seperti memperlambat pencernaan dan penyerapan makanan dalam usus. Efeknya, gula darah dapat lebih terkendali. Nah, ada beberapa contoh dari serat ini, yaitu yang pertama oat, barley, apel, pisang, alpukat, asparagus, brokoli, dan wortel. Yang kedua, yaitu serat tidak larut air, yaitu serat yang tidak dapat larut dalam air sesuai namanya. Manfaat serat tidak larut air adalah membantu memperlancar pergerakan usus sehingga dapat mencegah sembelit. Nah, contoh dari serat tidak larut air adalah gandum, beras merah, timun, tomat. Selain memiliki manfaat yang banyak bagi kesehatan tubuh, jika tubuh kekurangan serat pangan, maka akan memiliki efek samping. Nah, beberapa efek dari kekurangan serat pangan yaitu dapat menyebabkan ketidaktersediaan pada gizi pangan, seperti vitamin larut dalam lemak, itu terutama pada vitamin D dan E. Lalu ada mempengaruhi juga pada aktivitas enzimnya, serta dapat terjadinya defisiensi mineral yang dapat berpengaruh besar pada penerapan mineral. Nah, selanjutnya kolesterol dapat menjadi tinggi, gula darah tidak stabil, resiko penyakit jantung dan kanker usus, dapat menjadi sembelit, terus peradangan usus, dan kekurangan energi. Nah, itu penjelasan dari kita mengenai tentang serat pangan atau dietary fiber. Mungkin cukup sekian dari kita. Mohon maaf apabila kita ada kekurangan atau ada beberapa penyampaian yang salah. Mohon dimaafkan ya. Sekian dari. Terima kasih. Terima kasih ya guys.